Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sudah mempercayai saya sebagai MC seminar pada malam hari ini. Selamat malam kepada teman-teman yang sudah hadir beserta Bapak dan Ibu yang sudah hadir bersama kita pada malam hari ini. Yang pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Vina Airita MPD selaku dosen pengampu seminar pendidikan matematika pada pendidikan matematika STIKIP Meranti. Oke, pada malam hari ini pematerinya yaitu Tia Andriani, yang mana materinya itu tentang teorema Pappus. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya motivasi para audiens untuk mengikuti seminar pada malam hari ini. Nah, nanti saya akan bertanya motivasinya. Jika saya sudah bertanya, silakan dinyalakan videonya. Yang pertama, saya akan bertanya kepada Manisa. Apa motivasi Anda pada malam hari ini untuk mengikut seminar ini? Silakan Manisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi saya untuk Silakan Manisa, apa motivasi Anda untuk mengikuti seminar pada malam hari ini? baik, maaf sebelumnya. Motivasi saya untuk mengikuti seminar kali ini yakni seperti teman-teman sebelumnya, yakni pertama saya berpartisipasi dalam seminar ini. Yang kedua, saya ingin mengetahui pembahasan tentang materi-materi yang ingin disampaikan oleh pemateri kita, yakni Tia. Cukup sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Manisa. Berikutnya saya akan bertanya kepada Endra Damara. Nah, silakan Endra Damara, apa motivasi Anda untuk mengikuti seminar pada malam hari ini? Oke, kita akan beralih kepada yang lain. Oke, saya akan bertanya kepada Saudari Rintiani. Oke, apa motivasi Anda untuk mengikuti seminar pada malam? Oke, satu lagi saya akan mencari motivasi dari teman-teman audiens, yaitu saya akan bertanya kepada Resti Andini Putri. Apa motivasinya untuk mengikuti seminar pada malam hari ini? Oke, kita lanjut kepada materi saja untuk tidak memperpanjang waktu. Kepada pemateri saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Kepada Tia Andriani disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Andriani, NIM 2021 10 2026, Prodi Pendidikan Matematika.
Di sini saya akan menyampaikan makalah seminar pendidikan matematika saya yang berjudul Treoma Papus. Latar belakang pertama, Treoma Papus atau lebih dikenal dengan Treoma Papus gladinus terdiri dari dua treoma dalam geometri yang berhubungan luas permukaan dan volume benda putar yang dihasilkan oleh kurva atau garis. Ada dua treoma papus. Yang pertama, treoma papus pertama untuk luas permukaan dan treoma papus kedua untuk volume benda putar. Treoma papus adalah dua treoma dalam geometri yang dikaitkan dengan matematikawan Yunani dari Alexandria yang hidup pada abad keempat Masehi. Treoma ini merupakan bagian karya besar collection yang merupakan kompendium pengetahuan matematika pada masanya. Treoma papus berlatar belakang sejarah yang kaya dan penting dalam pengembangan geometri, khususnya dalam geometri bidang dan analitis. Ruang lingkup pembahasan dari treoma papus ialah mencakup dasar-dasar geometri, pembuktian formal, aplikasi dalam berbagai bentuk geometris, hubungan dengan konsep massa, penerapan praktis dalam teknik dan sains, penggunaan lebih lanjut dari geometri proyektif dan matematika terapan. Treoma papus ini merupakan alat yang berguna dan relevan dalam bentuk bidang, memberikan cara yang elegan dan efisien untuk menghitung luas permukaan dan volume benda putar. Selain itu, treoma papus ini juga menghubungkan berbagai disiplin ilmu melalui konsep pusat massa dan rotasi. Treoma papus ini memiliki materi pendukung. Yang pertama itu materi dalam geometri dasar. Geometri dasar adalah cabang matematika yang mempelajari sifat, ukuran, dan hubungan dari bentuk bangun ruang. Berikut adalah elemen-elemen geometri yang pendukung penerapan treoma papus. Yang pertama yaitu kurva. Kurva adalah garis yang tidak lurus dan dapat berbentuk apa saja seperti parabola, lingkaran, dan elips. Panjang kurva L adalah elemen kunci dalam menghitung permukaan benda putar. Panjang kurva dapat dihitung menggunakan integral. Rumusnya L sama dengan integral BA akar 1 tambah dalam kurung dy per dx kuadrat dx. Yang kedua ialah bidang adalah permukaan datar dua dimensi yang dibatasi oleh kurva atau garis lurus. Dalam treoma papus, bidang dua dimensi diputar untuk membentuk benda tiga dimensi. Luas bidang A adalah elemen penting dalam menghitung volume benda putar. Luas bidang datar dihitung menggunakan integral jika bidang tersebut lebih kompleks dari bentuk dasar. Rumusnya A sama dengan integral D kali A. Untuk bidang sederhana, rumus-rumus dasar luas digunakan seperti luas lingkaran, luas segitiga, dan sebagainya. Materi pendukung kedua yaitu kalkulus. Materi kalkulus memiliki peran kunci dalam pemahaman dan
penerapan teorema Pappus. Beberapa konsep teknik kalkulus yang untuk memenuhi dan menerapkan teorema ini sebagai berikut. Satu, yaitu integral tertentu. Integral tertentu digunakan untuk menghitung panjang kurva dan luas bidang merupakan komponen penting teorema Pappus. Integral didefinisikan sebagai batas dari jumlah Riemann saat lebar mendekati nol. Kedua, integral lipat dua. Dalam kasus bidang 2 dimensi atau kurva 3 dimensi, lipat 2 digunakan untuk menghitung luas bidang atau volume benda. Integral lipat 2 adalah pengembangan dari versi tunggal integral 2 untuk variabel. Yang ketiga yaitu turunan. Digunakan dalam kalkulus untuk menghitung kecepatan perubahan suatu fungsi. Dalam konteks teorema Pappus, turunan sering digunakan untuk menghitung turunan pertama, fungsi yang menggambarkan kurva kemudian digunakan menghitung kurva. Materi baiklah, saya akan lanjut lagi. Materi pendukung ketiga dari teorema Pappus yaitu fisika dasar. Dalam fisika dasar, teorema Pappus diterapkan dalam mekanika klasik untuk menghitung volume dan luas permukaan benda putar. Adalah beberapa konsep fisika dasar terkait dengan teorema. Yang pertama yaitu pusat massa, centroid. Pusat massa adalah titik di mana massa benda dianggap terkonsentrasi dan seimbang. Dalam konteks teorema Pappus, pusat massa digunakan untuk menentukan jarak yang ditempuh oleh suatu kurva atau bidang datar diputarkan mengelilingi sumbu tetap. Yang kedua yaitu integral dalam fisika. Teorema Pappus menggunakan integral tertentu untuk menghitung volume dan luas permukaan benda. Integral adalah alat penting dalam fisika untuk menghitung berbagai properti seperti kerja yang dilakukan oleh gaya dan energi kinetik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok pembahasan yang teorema Pappus. Teorema Pappus juga dikenal sebagai teorema centroid. Pappus pada teorema Pappus-Guldinius atau teorema Guldinius dan luas permukaan revolusi dan volume benda pada revolusi. Teorema Pappus sebenarnya adalah dua teorema memungkinkan kita mencari luas permukaan dan volume menggunakan integrasi. Pertama, adanya teorema Pappus pertama untuk luas permukaan. Luas teorema Pappus pertama menyatakan bahwa luas permukaan A suatu permukaan revolusi yang diperoleh dengan memutar kurva bidang C terhadap sumbu tidak berpotongan yang terletak pada bidang yang sama adalah sama dengan hasil kali panjang dan jarak yang ditempuh D dengan pusat massa. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Rumus A sama dengan L kali D, di mana L sama dengan panjang kurva C, D adalah jarak yang ditempuh oleh pusat massa kurva C selama rotasi. Yang kedua, teorema Pappus kedua untuk volume. Teorema Pappus kedua menyatakan bahwa volume revolusi benda padat yang diperoleh dengan memutar lamina F terhadap
sumbu tidak berpotongan yang terletak pada bidang yang sama adalah sama dengan hasil kali luas A dan lamina F dan jarak D yang ditempuh oleh pusat massa F terhadap sumbu tidak berpotongan yang terletak pada bidang yang sama dengan hasil kali luas lamina F dan jarak D berdian oleh F. Ini di sini ada gambarnya, rumusnya F sama dengan A kali D, di mana A luas area yang diputar, D adalah jarak yang ditempuh oleh pusat massa kurva C selama rotasi. Luas permukaan dan volume torus. Torus adalah putaran padat yang diperoleh dengan memutarkan lingkaran terhadap sumbu korpora luar. Kita dapat dengan mudah mencari luas permukaan torus menggunakan teorema Pappus pertama. Jika jari-jari lingkaran adalah R dan jarak pusat lingkaran sumbu revolusi adalah R, maka luas permukaan torus teorema Pappus pertama. Jika jari-jari lingkaran tersebut adalah R dan jarak pusat lingkaran ke sumbu revolusi R, maka permukaan torus tersebut adalah A sama dengan L dikali D sama dengan 2πr kali 2πr sama dengan 2π kuadrat R kali R. Volume di dalam torus diberikan oleh teorema Pappus kedua. P sama dengan A kali D sama dengan πr kuadrat kali 2πr sama dengan 2π kuadrat R kuadrat R. Teorema Pappus juga dapat digunakan secara terbalik untuk mencari pusat massa suatu kurva atau bangun datar. Selanjutnya kita akan masuk ke materi memecahkan masalah teorema Pappus. Pertama, sebuah segi 6 beraturan dengan panjang sisi A diputar salah satu sisinya, temukan volume benda padat revolusi. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Mengingat sisi segi 6A, kita dapat dengan mudah mencari panjang apotemanya M ialah M sama dengan A per 2 kotangan 30 derajat sama dengan A akar 3 per 2. Oleh karena itu, jaraknya D dilalui oleh pusat massa C ketika memutar segi 6 ditulis dalam bentuk D sama dengan 2π kali M sama dengan 2π kali A akar 3 per 2 sama dengan pi A akar 3. Daerah A segi 6 sama dengan A kuadrat 3 akar 3 per 2. Menggunakan teorema Pappus kedua, kita memperoleh volume benda padat revolusi dengan cara P sama dengan A kali D sama dengan A kuadrat 3 akar 3 per 2 kali pi A akar 3 sama dengan 9 pi A pangkat 3 per 2. 2 yaitu elips. Elips dengan sumbu semi mayor A dengan sumbu semi minor B dapat diputar. Diputar terhadap garis yang lurus sejajar sumbu A dan diberikan jarak darinya pada jarak tertentu M besar dari B. Tentukan volume benda putar revolusi. Di sini ada gambarnya. Teman-teman bisa melihat volume benda padat yang mengalami revolusi
dalam ditentukan dengan menggunakan teorema Pappus kedua ialah V sama dengan A kali D. Jalan D dilalui dalam suatu putaran oleh pusat massa elips adalah dengan D sama dengan 2pi kali M. Luas elips diberikan oleh rumus A sama dengan Pi kali A kali B. Pi, jadi volume padat tersebut adalah V sama dengan AD, Pi sama dengan Pi kali A kali B kali 2pi kali M sama dengan 2pi kuadrat kali M kali A kali B. Khususnya, kapan M sama dengan 2B dan volumenya sama dengan V sama dengan 4pi kuadrat AB kuadrat. Selanjutnya yang ketiga yaitu segitiga dengan titik A 1, 2, B 2, 6, C 6, 2 diputar tentang X bar sumbu ditemukan volume revolusi benda padat yang diperoleh. Teman-teman dapat melihat gambar dari segitiga tersebut dengan titik-titiknya. Selanjutnya, karena koordinat titik sudut diketahui, kita dapat dengan mudah mencari luas segitiga pertama. Kita menghitung determinannya. Delta sama dengan XB kurang XA, YB kurang YA, XC kurang XA, YC kurang YA sama dengan 1450 sama dengan min 20. Maka luas segitiga tersebut adalah A sama dengan setengah delta sama dengan 10. Sekarang kita menentukan pusat massa segitiga. X bar sama dengan XA tambah XB tambah XC per 3 sama dengan 1 tambah 2 tambah 6 per 3 sama dengan 9 per 3 sama dengan 3. Y bar yaitu YA tambah YB tambah YC per 3 sama dengan 2 tambah 6 tambah 2 per 3 sama dengan 10 per 3. Dengan demikian, G, X bar, Y bar adalah sama dengan G 3,10 per 3. Oleh teorema Pappus kedua, volume benda padat revolusi diberikan oleh V sama dengan A, D sama dengan 2pi MA, di mana M, Y bar adalah A adalah jarak dari pusat massa G ke sumbu rotasi ini menghasilkan V sama dengan 2pi kali 10 per 3 kali 10 sama dengan 200 pi per 3. Sekarang kita masuk ke contoh soal teorema Pappus. Contoh soal teorema Pappus. Soal pertama, sebuah segi 6 beraturan dengan panjang sisi A adalah 4 diputar pada salah satu sisinya. Temukan volume benda padat revolusi. Sayangnya, mengingat segi 4, kita dapat dengan mudah mencari panjang apotemanya M. M sama dengan 4/2 kali kotangan 30 derajat sama dengan 4/3/2. Oleh karena itu, jaraknya
D dilalui oleh pusat massa C ketika memutar segi 6 ditulis dalam bentuk D sama dengan 2 pi kali M sama dengan 2 pi kali 4 akar 3 per 2 sama dengan pi 4 akar 3. Daerah A segi 6 sama dengan A sama dengan 4 kuadrat 3 akar 3 per 2. Menggunakan teorem Pappus kedua, diperoleh volume benda pada revolusi yaitu P sama dengan AD sama dengan 4 kuadrat 3 akar 3 per 2 kali Pi 4 akar 3 sama dengan 9 Pi 4 pangkat 3 per 2. 9 Pi kali 64 per 2 sama dengan 9 Pi kali 32 sama dengan 288 Pi. Contoh soal yang kedua, diketahui elips dengan sumbu semi mayor A sama dengan 3 dan sumbu semi minor B sama dengan 4 diputar garis lurus yang sejajar sumbu A dan diberikan jarak darinya pada jarak tertentu M besar dari B, M sama dengan 2, tentukan benda pada revolusi. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 2, A sama dengan 3, B sama dengan 4. Jawabannya P sama dengan A kali D sama dengan P kali A kali B kali 2 Pi M sama dengan 2 Pi kuadrat M kali A kali B. Pi adalah A kali D sama dengan Pi 3 kali 4 kali 2 Pi 2 sama dengan 2 Pi kuadrat kali 2 kali 3 kali 4. 2 sama dengan 2 Pi kuadrat kali 24 sama dengan 48 Pi kuadrat. Selanjutnya yaitu aplikasi teorem Pappus dalam berbagai bidang. Yang pertama, mesin dan manufaktur. Desain komponen silindris dalam teknik mesin, banyak komponen seperti poros, puli, dan roda gigi dirancang dengan memutar profil tertentu. Misalkan, untuk menghitung volume sebuah poros berongga yang dihasilkan dari memutar profil anular lingkaran dengan lubang di tengahnya, insinyur dapat menggunakan teorem Pappus untuk memastikan ukuran dan berat yang sesuai. Contoh, jika sebuah poros memiliki panjang L, diameter luar D, diameter dalam D, volume V dari poros dapat dihitung sebagai P sama dengan PL dalam kurung D kuadrat kurang D kuadrat per 4. Yang kedua, desain produk. Desain botol dan wadah. Desain produk sering menggunakan teorem Pappus untuk menentukan volume dan luas permukaan botol atau wadah yang dihasilkan dengan memutar profil tertentu. Ini membantu dan memastikan produk memiliki kapasitas dan berat yang sesuai. Contoh, sebuah botol berbentuk silindris dengan tinggi H dan radius R, volume V dapat dihitung sebagai V sama dengan Pi R kuadrat kali H.
Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, terima kasih kepada pemateri. Baiklah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Sekarang, silakan kepada teman-teman yang merasa belum paham dengan materinya. Silakan yang mau bertanya diaktifkan videonya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septi. Saya ingin bertanya ke pemateri. Bunyi pertanyaannya, mengapa tema itu penting dalam matematika dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Sela Septika. Berikutnya yang mau bertanya, silakan. Terima kasih kepada Sela Septika yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, moderator. Silakan. Pertanyaannya, apakah prema papus berlaku semua bentuk rupa dan area? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Rindiani. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke. Sekarang kita persilahkan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita. Kepada Andriani, silakan. Baiklah, moderator, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Sela Septika. Soalnya ialah, mengapa teorema Pappus penting dalam matematika dan teknik? Jawabannya ialah, teorema Pappus penting karena menyediakan metode sederhana dan efisien untuk menghitung volume dan luas permukaan dan benda padat yang dihasilkan oleh rotasi kurva atau area. Ini sangat berguna dalam berbagai bidang teknik seperti desain mekanik, teknik sipil, dan arsitektur. Perhitungan volume dan luas permukaan sering diperlukan untuk menentukan material yang dibutuhkan, kekuatan struktur dan sebagainya. Bagaimana Saudari Sela? Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawabannya sangat mudah dipahami. Terima kasih untuk pemateri. Berikutnya kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaan berikutnya. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rindiani yang soalnya, apakah teorema Pappus berlaku untuk semua bentuk kurva dan area?
Jawabannya, teorema Pappus berlaku untuk kurva dan area yang mulus dan tidak memotong sumbu rotasi. Kurva atau area tersebut juga harus memiliki pusat massa yang padat dan ditentukan. Sekian jawaban saya. Bagaimana Saudari Rindi jawabannya? Terima kasih untuk Tia. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih kepada terima kasih kepada yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaan dengan jawaban yang mudah dipahami oleh para audiens. Berikutnya kita akan masuk ke sesi kesimpulan, yaitu pemateri akan menyimpulkan materi pada malam hari ini. Nah, langsung saja kita dengarkan kesimpulan dari seminar pada malam hari ini. Kepada pemateri, disilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi teorema Pappus. Teorema Pappus memberikan alat yang kuat dan efektif untuk menghitung luas permukaan dan volume benda putar. Dengan memahami dan menerapkan teorema Pappus ini dapat menyelesaikan berbagai masalah dalam matematika dan fisika yang melibatkan rotasi kurva dan area. Secara keseluruhan, teorema Pappus adalah alat yang sangat penting dalam konsep matematika dan teknik, memungkinkan perhitungan efisien dan pemahaman yang mendalam tentang sifat geometris dan fisika dari benda-benda putar. Sekian dari penyampaian materi saya. Kembali ke Oke, terima kasih kepada pemateri sudah menyampaikan kesimpulannya. Nah, dengan dibacakan kesimpulan tadi, maka berakhirlah seminar kita pada malam hari ini. Saya Siti Nurhayani sebagai pembawa acara. Apabila ada salah kata dan apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.